Kita kembali lagi di Generasi Mecin, banyak sekali masalah akibat pandemi COVID-19 ini, tapi terakhir Pak Jokowi membubarkan sampai 18 lembaga ya, yang bisa dibilang akhirnya terbentuklah wadah Satgas atau gugus tugas pemulihan ekonomi dan juga penanganan corona. Mas Frans, bagaimana mensinergikan kebijakan pemerintah dengan para pelaku UMKM sendiri dengan ada bantuan kepada pelaku UMKM langsung? Bagaimana mensinergikannya langsung? Udah ada obrolan dari tim Satgas gugus tugas ini, Mas Frans? Oke, terima kasih Mas Patra. Bahwa bagaimana sekarang kita lakukan konsolidasi ke dalam. Bagaimana ini menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, jangan sampai terjadi resesi. Ini memang benar-benar bagaimana kita pemenuhan kebutuhan nasional. Jadi benar-benar pemenuhan kebutuhan domestik. Karena kita nggak mungkin lagi berharap kepada ekspor ya. Jadi menurut saya gini, ya kita tanpa mengecilkan arti ekspor, negara lain terutama yang mengelilingi kita secara regional ASEAN pun sudah resesi. Paling dekat Singapura, gila, sangat dalam, minus 41%. Ya. Dan juga Singapura juga salah satu negara tujuan ekspor kita. Ya bagaimana mereka bisa mengambil barang kita, mereka aja juga lagi kesusahan, sekarang itu logika sederhana. Nah, belum lagi yang sesama negara ASEAN pun juga Thailand, Filipina, Malaysia pun juga udah minus belasan. Jadi ya udah, forget it, kita ngomong ekspor sekarang. Minimal sampai akhir tahun ini. Jadi bagaimana kita benar-benar tetap menjaga konsumsi rumah tangga, bagaimana pemenuhan kebutuhan domestik ini yang harus kita jaga untuk daya beli masyarakat. Dana pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar bisa cepat terakselerasi diserap di dalam masyarakat supaya menjaga menopang daya beli. Nah ini yang kita bisa akselerasikan dan juga serukan kepada pemerintah. Nah tadi yang dikatakan oleh Mas Bayu dan juga ditopang ataupun didorong oleh digitalisasi, ini yang juga akan menjadi sebuah tools ataupun enhancement untuk bisa mempercepat juga bagaimana saling terkoneksinya antar pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah ini, jadi dalam artian di sini kita terus dorong, memang benar ya kita lihat bagaimana evaluasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional juga masih cukup minim. Bagaimana yang langsung berimpact juga untuk bantuan sosial, bansos juga masih terserap kurang lebih hanya sepertiga, 35%. Terus padahal totalnya itu signifikan sebenarnya bansos itu kan. Di sini data kita lihat itu ada 37 triliun, itu PKH, terus ada untuk kartu sembako 43 triliun, terus belum lagi yang masih dalam bentuk kartu prakerja ada 20 triliun. Ini hampir ratusan triliun juga untuk bansos. Ini juga baru penyerapannya masih 35%. Tadi dikatakan juga untuk penguatan UMKM dari 123 triliun itu baru 9,6%. Ini memang sudah cukup bagus dibanding kira-kira bulan lalu yang masih 0,2%. Tapi bagaimana kita bayangkan kalau 123 triliun ini benar-benar bisa kita akselerasi, kita enforce untuk bisa cepat terserap di masyarakat. Belum tadi yang dikatakan untuk yang kesehatan. Kesehatan juga masih sangat minim penyerapannya. Nah ini kita mari sama-sama benar-benar semua elemen bangsa ini, para pelaku ekonomi, ayo kami juga sebagai pelaku ataupun ekonomi kerakyatan, juga kita siap dilibatkan lebih jauh, lebih signifikan. Tadi dikatakan, saya ulangin lagi, akses ataupun inklusi keuangan yang selama ini dikontribusikan oleh koperasi itu sampai 50% dari seluruh pelaku UMKM dan juga pekerja informal. Jadi kasarnya, as simple as kalau hanya mengandalkan perbankan, nggak nyampe semua, nggak kepegang semua. Itu aja simpelnya. Jadi memang koperasi harus dilibatkan secara signifikan dan juga secara sentral. Tadi Bang Kabur Samad mengatakan juga ada penguatan modal. Monggo, kami koperasi pun siap untuk menerima penguatan modal. Pinjaman kan, pinjaman, kita share aja. Pinjaman dengan segala macam kualifikasinya, persyaratannya, kita siap penuhi. Dalam artian kalaupun emang ada jaminan, ya kita akan bicarakan. Jaminan apa, apakah berbentuk fixed asset, ataukah berbentuk AR, account receivable,
anjak piutang, monggo. Bagaimana ini juga, tapi tetap prudensial banking kita jaga, tapi tetap kita tahu ini adalah masa-masa krisis, ya dalam artian di sini bagaimana kita bisa tetap akselerasi sampai penyerapan ini lebih cepat, biarpun tetap tidak mengesampingkan semua persyaratan ataupun kualifikasi. Tapi kami siap sebagai koperasi-koperasi juga yang sebagai role model yang sudah terbukti juga kontribusi dan juga reputasi selama ini, monggo kami siap dilibatkan lebih jauh. Maksudnya sekarang alokasi koperasi hanya 1 triliun Mas Patra melalui LPDB pula. Ya. Nah, bagaimana ini kira-kira bisa lebih melibatkan koperasi lebih signifikan dan lebih sentral lagi, supaya bisa langsung menyentuh dan juga langsung berpengaruh terhadap menyangga ataupun menopang daya beli masyarakat. Itu Mas Patra. Oke, siap. Mas Bayu, Mas Frans, Bang Samad, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Generasi Mecin.